Halo semuanya. Di sini kita akan belajar mengenai uji validitas, reliabilitas, uji destruktor, uji daya pembeda, dan juga tingkat kesukaran menggunakan Excel. Nah, kita akan menguji soal pilihan ganda. Di sini sudah ada contoh 20 soal yang telah dikerjakan oleh 24 siswa. Nah, uji validitas ini untuk apa sih? Jadi uji validitas ini dilakukan untuk digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur gitu. Contohnya, meteran digunakan untuk mengukur panjang bukan berat. Nah, itu kalau misalkan digunakan untuk mengukur berat jelas tidak valid ya. Nah, maka dari itu untuk sekarang kita akan menguji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu. Oke, setelah ada datanya di sini, langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung jumlah benar setiap siswanya. Caranya, nah ini adalah rumusnya, yaitu sum produk, kemudian di blok, dan nanti dikali 1 gitu. Setelah hasilnya didapatkan, nanti tinggal di drag sampai bawah dan hasilnya akan otomatis muncul. Setelah di drag sampai bawah, sampai siswa yang ke-24, langkah selanjutnya adalah memindahkan jumlah benarnya ke tabel di bawah ini. Kemudian selanjutnya menentukan R tabel. Bagaimana caranya? Jadi untuk R tabel ini dilakukan dengan melihat tabel yang telah ditentukan, dan setelah ditentukan ini didapatkan R tabelnya sebesar 0,4044. Kemudian setelah didapatkan R tabel, selanjutnya akan mulai menghitung R hitungnya. Nah, gimana caranya menghitung R hitung? Yaitu dengan cara sama dengan Corel, kemudian di blok jawabannya, kemudian ditekan R tabelnya juga, diklik R tabelnya, lalu dikunci, setelah itu di enter. Nah, ini setelah mendapatkan hasilnya bisa langsung di drag sampai akhir. Di sini ada yang tidak terbaca ya, ada yang div garis miring 0. Hal itu dapat terjadi karena hasilnya semuanya satu, hasil jawaban siswanya itu sama semua tuh. Sedangkan yang lainnya nih pada ada ya. Nah, kemudian cara menghitung status di sini itu apakah nilai tersebut valid atau tidaknya ya. Nah, caranya yaitu dengan sama dengan if kemudian nilai lebih besar dari if kemudian diklik kolom R hitung, kemudian menggunakan simbol lebih besar, kemudian klik F tabel, kemudian ini setiap device mungkin berbeda ya, ada yang memakai koma, ada yang memakai titik koma. Kalau di sini memakai koma. Nah, jadi setelah mengklik F tabel, kemudian koma, kemudian dalam tanda kutip V itu artinya valid, koma, dalam tanda kutip lagi INV itu artinya invalid ya. Kemudian tutup kurung dan enter. Nah, hasil yang didapatkan adalah INV gitu. Kalau misalkan di 0 gitu berarti tidak terbaca, sama seperti R hitung di atasnya karena jawabannya sama semua itu. Nah, ini ada beberapa yang valid, ada juga yang invalid. Untuk yang invalid ini ada 3.
ada 3 yang invalid. Hal tersebut tuh terjadi karena R hitung lebih kecil dari F tabel, makanya tidak valid. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk menghitung nilai P, yaitu dengan cara mengklik jumlah benar siswa pada di sini, yang di bawah ini, kemudian dibagi jumlah siswanya itu ada 24, berarti jumlah benar hasil jawaban siswa tersebut dibagi jumlah total siswanya gitu. Jadi 24 dibagi 24 gitu. Hal tersebut berlaku untuk jawaban-jawaban yang lainnya, jadi langsung saja di drag, nanti akan muncul hasilnya. Selanjutnya untuk menghitung nilai Q, yaitu dengan cara sama dengan 1 min jumlah benarnya atau jumlah P tersebut. Kemudian nanti hasilnya ada dan tinggal di drag saja sampai akhir. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk Pi dikali Q. Nah, caranya tinggal sama dengan hasil P di sini dikali dengan hasil Q di sini. Kemudian nanti ada hasilnya dan langsung di drag saja sampai akhir, nanti akan muncul semuanya. Kemudian ini ada jumlah PQ. Jumlah PQ ini tinggal dijumlahkan saja dengan menggunakan rumus sama dengan sum. Kemudian jumlah P dikali Q di sini dijumlahkan semuanya. Sama dengan sum, kemudian di blok di kolom P dikali Q, kemudian enter. Setelah itu didapatkan hasilnya 3,7. Nah, selanjutnya untuk N ini adalah jumlah siswanya. Tadi di contoh di atas, total jumlah siswanya adalah 24 siswa, sehingga N-nya adalah 24. Kemudian untuk N-1 ini adalah kolom N di atas yang 24 ini dikurangi 1, sehingga 23. Dan kriteria yang dihasilkan adalah tidak reliabilitas. Seperti itu untuk uji validitas dan reliabilitas. Nah, setelah menghitung validitas dan reliabilitas dan didapatkan hasilnya, selanjutnya adalah menghitung daya pembeda, tingkat kesukaran, dan distraksi. Kita lakukan dulu tingkat kesukaran terlebih dahulu. Nah, untuk tingkat kesukaran ini ada interpretasi untuk 0,00 sampai 0,30 itu sukar, 0,31 sampai 0,70 itu sedang, dan 0,71 sampai 100 itu adalah mudah. Nah, bagaimana caranya untuk menghitung tingkat kesukaran? Nah, yang pertama adalah menghitung jumlah benar setiap siswanya. Jadi nanti tinggal di sum, kemudian di sini sudah ada jawaban benar setiap siswanya, kemudian tinggal di blok saja, lalu enter. Ini sama dengan sum, di blok sampai ke bawah, lalu enter. Nanti dia dapatkan hasilnya dan langsung di drag saja, otomatis akan ada. Nah, selanjutnya untuk jumlah siswanya sudah pasti 24 ya, sudah tertera di sini 24 siswa. Kemudian untuk menghitung indeks kesukarannya menggunakan rumus jumlah skor siswa tiap soal dibagi jumlah siswa. Jadi jumlah pada siswa pertama ini 24 dibagi total siswanya dibagi 24. Itu hasilnya 1 gitu. Begitupun untuk siswa lainnya, untuk kolom-kolom lainnya, jumlah benar di sini 14 di kolom kedua. Kemudian jumlah siswanya 24 lalu dibagi dan dihasilkan 0,58. Setelah itu
diberikan keterangan interpretasi dari tingkat kesukarannya. Jika satu berarti di sini sudah tertera 0,71 sampai 1 itu mudah. Tingkat kesukarannya mudah, maka tulis keterangannya mudah. Kemudian 0,58 itu di bawah 0,70 tetap di antara 0,31 dan juga 0,70 yang berarti sedang. Kemudian 0,63 juga di antara 0,31 sampai 0,70 yang berarti sedang. Nah, untuk yang sukar ini berarti di bawah 0,30 di atas 0,00. Sini ada beberapa soal yang sukar, sedang, dan juga mudah. Begitupun sampai akhir. Nah, di akhir ini adalah 0,17 yang berarti sukar karena di bawah 0,30. Seperti itu untuk uji tingkat kesukaran. Oke, setelah tingkat kesukaran, uji selanjutnya adalah daya pembeda. Oke, pada daya pembeda juga sama memiliki kriteria. Nah, di sini kriterianya 0,40 atau lebih berarti sangat baik. 0,30 sampai 0,39 berarti baik. 0,20 sampai 0,29 itu cukup. 0,19 ke bawah kurang baik atau seharusnya tidak dipakai. Nah, bagaimana cara menghitung daya pembeda? Hal yang pertama dilakukan adalah dengan menghitung skor total siswanya terlebih dahulu. Jadi tinggal di sum, kemudian di blok di bagian sini, baru nanti enter. Nah, kemudian kita juga membagi rata-rata atas dan rata-rata bawahnya. Untuk rata-rata, karena ini jumlah siswanya itu ada 24, maka untuk rata-rata atas itu dari siswa nomor 1 hingga siswa nomor 12, kemudian rata-rata bawah dari nomor 13 hingga siswa nomor 14. Nah, untuk rata-rata atas ini nantinya tinggal sama dengan sum, kemudian dijumlahkan dari siswa nomor 1 sampai 12. Begitupun selanjutnya tinggal di drag saja, dan juga rata-rata bawah dari siswa nomor 13 sampai siswa nomor 24. Nah, untuk daya pembeda rumusnya itu adalah rata-rata kelompok atas dikurangi rata-rata kelompok bawah, kemudian dibagi skor maksimum. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi untuk daya pembeda tadi, rata-rata kelompok atas min rata-rata kelompok bawah, kemudian dibagi skor maksimum. Skor maksimum di sini adalah 1. Jadi setelah dijumlahkan, hasil yang didapatkan pada kolom pertama adalah 0, kemudian didrag sampai akhir dan akan didapatkan hasilnya. Setelah didapatkan hasilnya, lalu tinggal diinterpretasi sesuai kriteria daya pembeda. Jadi karena pada kolom pertama ini daya pembeda yang dihasilkan adalah 0, maka interpretasi yang didapatkan adalah kurang baik. Nah, 0,19 ke bawah berarti kurang baik. Kemudian untuk untuk kolom-kolom selanjutnya juga sama, 0,00 karena di bawah 0,19 maka disimpulkan kurang baik. Kemudian untuk 0,42 karena di atas 0,40 maka disimpulkan sangat baik. Kemudian untuk 0,33 karena lebih dari 0,30 dan di bawah 0,39 maka hasil yang didapatkan adalah baik. Begitupun untuk soal-soal selanjutnya, jika di bawah 0,19 berarti kurang baik dan di atas 0,19 berarti cukup. Kemudian di 0,40 atau lebih sangat baik. Di sini ada beberapa soal yang kurang baik, sangat baik, cukup, dan baik ya. Begitu untuk uji daya pembeda.
Nah, setelah daya pembeda, pengujian yang terakhir adalah uji distraksi. Jadi untuk uji distraksi ini atau uji daya pengecoh ya disebutnya. Jadi kita akan membuat tabel baru di sini dengan items di sini adalah jawaban A, B, C, D, E. Dan ini adalah tabel jumlah siswa yang memilih jawaban. Untuk Q1 ini adalah berarti pertanyaan pertama, Q2 pertanyaan kedua, hingga Q20 adalah soal ke-20. Kemudian yang dilakukan adalah untuk menghitung yang memilih jawaban A, maka dilakukan sama dengan count if, nanti diklik 2 kali, kemudian di blok pada siswa yang memilih, jawaban pada soal nomor 1, kemudian koma atau titik koma, klik dalam tanda kutip A, kemudian tutup kurung dan enter. Nanti didapatkan hasilnya. Jika 24 berarti ada 24 siswa yang memilih jawaban A, dan di B sampai E ini adalah 0, berarti tidak ada siswa yang memilih jawaban tersebut. Begitupun untuk selanjutnya, tetap sama dengan count if, kemudian di drag hasil jawabannya dan nanti akan didapatkan hasilnya. Nah, berarti di pertanyaan kedua di sini ada 5 siswa yang menjawab A, kemudian 15 siswa menjawab B, 14 siswa menjawab C, 13 siswa menjawab D, dan 13 siswa menjawab E. Begitupun sampai ke soal ke-20. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita membuat tabel untuk tingkat distraktornya. Jadi untuk tingkat distraktor ini ada rumusnya dan juga ada interpretasinya. Untuk rumusnya ini adalah D sama dengan A per N dikali 100%. Untuk D ini adalah tingkat distraktornya berapa persen dalam persen gitu. Kemudian untuk A adalah jumlah siswa yang memilih opsi tersebut. Kemudian N adalah jumlah siswa seluruhnya dikali 100%. Nah, untuk kriterianya, jika D lebih dari sama dengan 5% berarti diterima karena sudah baik. Kemudian jika 5% lebih dari D lebih dari 0, maka revisi dengan ditulis kembali karena kurang baik. Kemudian jika D sama dengan 0, maka ditolak karena tidak baik. Tuh. Jadi untuk tingkat distraktor ini, yang pertama adalah A. A-nya adalah jumlah siswa yang memilih opsi tersebut, berarti 24 siswa. Kemudian dibagi jumlah siswa seluruhnya yaitu 24 dan dikali 100%, maka didapatkan hasilnya adalah 100%. Begitupun hal tersebut berlaku untuk soal-soal selanjutnya. Di sini ada yang 21%, 63% gitu. Kemudian tinggal kita interpretasi dengan keterangan di bawah ini. Pada soal 1 di sini karena tertulisnya 100% pada item 1, item Q1 pada jawaban A, maka soal diterima gitu. Kemudian di sini ada yang ditolak karena hasilnya adalah D sama dengan 0 gitu, berarti soal tidak baik. Nah, begitupun untuk hal-hal untuk soal-soal atau persentase selanjutnya, jika lebih dari 5% berarti diterima karena sudah baik. Di sini rata-rata memang sudah lebih ya dari 5%. Ada juga nih yang 4%, berarti ditolak karena hasilnya kurang dari 5%. Seperti itu untuk uji distraksi. Oke, semua uji telah kita
laksanakan. Cukup sampai di sini terlebih dahulu. Sampai bertemu kembali. Dadah.